Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca hadis, tolong rasakan ini Nabi sedang menasihati kita. Karena hadis itu kan kalamnya siapa? Ya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Malik itu kalau ngaji itu merasakan seperti halnya beliau itu sedang diawasi dengan hadis-hadisnya Nabi. Karena itu tampilnya pun berbeda. Ya. Untuk menghormati hadis sebagaimana beliau berhormat ta'zim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sedang baca Quran, rasakan Allah mengawasi kita, ayatnya untuk kita, itu rasanya akan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana, usahakan kalau belajar hadis pakai qala, karena bukan kita yang mendapatkan info ini, kita membacakan, kemudian dari bacaan itu dapat ke kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr qala haddatsana Ismail wa huwa ibn Ja'far anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis kan disampaikan oleh Imam Muslim. Imam Muslim enggak ketemu Nabi. Dari mana dapat hadis dari Nabi? Kan enggak pernah ketemu Nabi. Maka inilah keunggulan dalam Islam, ada rantai informasi yang tersambung ke Nabi dan itu diteliti setiap zamannya sampai ketemu orangnya sehingga terhubung ke Nabi. Maka Imam Muslim menerima hadis ini dari Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujur. Keduanya menerima hadis ini dari Ismail, yaitu Ibnu Ja'far. Ibnu Ja'far menerima dari Ala menerima dari bapaknya menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keunggulan dalam Islam yang tidak ditemukan ya di keyakinan lain pada umumnya. Silahkan cek. Di Islam itu semua sanadnya, ada sanad, terkonfirmasi informasinya, terkonfirmasi panduan ibadahnya, sampai ke sumber primer awalnya. Dan tidak ada perubahan. Al-Quran sejak diterima Nabi sampai sekarang tidak ada perubahan. Ya, kalau tidak ada perubahan, itu menandakan ini bukan karya manusia. Tidak ada ejaan yang disempurnakan. Alif Lam Mim Nabi terima tetap sampai sekarang Alif Lam Mim. Tidak ada ejaan yang disempurnakan. Qaf tetap Qaf. Ya, tidak berubah jadi Fa misalnya. Sod tetap Sod sampai sekarang. Menariknya dulu tidak ada harokat, hurufnya sama Alif, Lam dan Mim, tapi yang satu dibaca Alif, Lam, Mim, yang satu Alam. Alam nashrah laka, alam tara kaifa ala rabbuka bi bil fil. Alam, Alif, Lam dan Mim itu kan nggak ada harokat dulu. Kok bisa satu Alif, Lam, Mim, satu Alam? Kalau karya manusia nggak mungkin terpikir ke situ dan tidak ada perubahan. Nah, ketika kita belajar yang sama, ya disambung. Kamu dari siapa? Itu bisa diurut dalam Islam. Saya terima Quran dari sipulan sampai ke Nabi. Nabi mendapatkan dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sanad. Jadi terjamin otentisitasnya. Hadis juga demikian, ada sanadnya. Nah, salah satunya ini. Terputus sanad, maka bermasalah hadisnya. Jelas? Ya. Ingat-ingat, terputus sanadnya, ada satu aja yang nggak diketahui, maka berpengaruh kepada kualifikasi hadisnya, validitas hadisnya jadi berkurang. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kesempatan yang dimaksud begini, kayak ngaji begini. Ada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat-sahabatnya. Sifatnya dua. Ada ngaji serius, ada ngaji santai. Saya ulang ya, ada ngaji serius, ada ngaji santai. Jadi ketemu Nabi itu ya selalu ngaji. Ya, maksud saya begini, Nabi itu orang baik bukan? Baik. Soleh tidak? Pintar tidak? Usahakan kalau bergaul cari orang pintar dan soleh. Bukan hanya pintar tapi soleh. Dalam gaul santai pun dia pasti akan memberikan manfaat. Makanya pengakuan sahabat di hadis iman, Islam dan ihsan, kata Umar bin Khattab, itu hadis nomor 8 di Sahih Muslim, nomor 2 yang di Al-Arba'in. Ya, an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu safari, wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, fa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam ila akhiril hadis." Paham? Tidak. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kami itu saat duduk-duduk santai dengan Nabi. Jadi duduk santai pun yang dicari Nabi. Duduk santai pun, karena tahu kalau duduk santai dengan Nabi, senyumnya itu tahu cara senyum yang baik gimana. Bercanda itu tahu cara bercanda yang baik bagaimana. Ada 165 hadis tentang canda Nabi. Bagaimana canda yang tidak mematikan hati.
Bagaimana canda yang tidak dibuat-buat, hanya sekedar orang ingin ketawa gitu. Itu ada dalilnya. Bab canda aja ada dalilnya. Bab mimpi ada dalilnya. Tuh komika yang ingin bercanda tuh, komika yang ingin bercanda. Cari 165 hadis Nabi itu. Ya, itu indah sekali gambaran-gambarannya. Ya. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Dalam suasana inilah Nabi bertanya. Ini poin hadisnya. Atadrunal muflis? Atadruna mal muflis? Jangan salah baca, muflis. Atadruna, a-nya pakai hamzah, istifham. Hamzah menggunakan istifham itu menunjuk sesuatu yang cepat. Ada a, ada hal. Awas, beda ya. Ada a, atadruna, atau yang kedua hal tadruna. Itu beda. Makanya a sering pasangannya dengan am. A pasangannya dengan apa? Am. Hal dengan a bedanya, kalau hal itu umum, normal, biasa, bertanya biasa. Hal tadrunal muflis, tahukah kalian tentang muflis itu? Ini menunjukkan sesuatu yang pertanyaan biasa, standar. Tapi kalau sudah pakai a, menunjuk pada sesuatu yang ingin cepat diketahui, sesuatu yang penting, sesuatu yang harus segera kita ketahui. Nah, kalau diterjemahkan begini, atadruna mal muflis, tahukah kalian? Ayo cepat, tahu nggak kalian? Kan sesuatu yang penting yaitu tentang muflis, al-muflis. Ya. Muflis itu artinya orang bangkrut. Bangkrut itu kehilangan asetnya, kehilangan harta, kehilangan yang bernilai pada dirinya. Qalu, kemudian mereka menjawab, mencoba untuk menjawab. Al-muflisu fina man la dirhama lahu walal mata'. Al-muflisu fina ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami itu man la dirhama lahu, orang yang sudah tidak punya uang sedikit pun. Dirham itu dari mata uang yang paling kecil, yang besarnya dinar. Man la dirhama lahu, orang yang sudah tidak ada uang sedikit pun, sepeser pun, wala mata', dan tidak punya aset. Bapak punya perusahaan, asetnya banyak, uangnya banyak, tiba-tiba semua hilang, uang hilang, aset hilang, bangkrut kan namanya? Saya tanya, jawaban ini logis tidak? Baik. Tapi Nabi diutus untuk dunia atau akhirat? Jawaban sahabat sifat dunia. Maka jawaban Nabi ingin menunjukkan sifat akhirat. Kalau dunia, asetnya aset dunia dan tidak abadi. Anda sekarang kaya, meninggal hilang kaya. Sekarang yang dipunya, masuk ke alam kubur saja, lepas semua. Silakan, pakaian sebagus-bagusnya. Masuk ke alam kubur, cuma kafan 2 kain. Yang perempuan tambah 1 ya Bu, kerudung. Yang jilbab tambah, saya ingatkan dari sekarang supaya nggak lupa. Ya, jadi maksud saya begini, jangan sampai hidup nggak pakai kerudung, pas meninggal dikerudungin gitu. Ya, ini pengingat saja, pengingat. Ya, supaya malaikat nanti tidak bingung ngelihatnya. Perasaan dulu nggak pakai kerudung, kok sekarang pakai gitu. Ayo, kan repot jawabnya tuh. Maaf ya. Ya. Nanti lain waktu kita bahas pakai kerudung, ya, insyaallah. Contoh, itu contoh. Nah, bagaimana dengan sifat akhirat yang dimaksud bangkrut itu? Lalu Nabi menjawab. Nah, ini perhatikan jawabannya. Ini adalah hal terpenting dari apa yang kita bahas saat ini dan menjadi problem kita sekarang. Faqala ay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan klarifikasi, bukan itu yang dimaksud. Innal muflisa min ummati. Maaf, saya terjemahkan pakai kaidah bahasanya ya, supaya lebih kuat pemahamannya. Innal muflisa, inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahallahu minal i'rabi. Al muflisa ismul inna mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa tanwinuhu mahdhufatun lidukhulil alifi wal lam 'alaihi. Inna harfun nasab. Nasab itu kalau di gramatikal standar menjadikan kalimat setelahnya harakat fathah. Misal, inna ada insan, innal insana, enggak u, enggak i. Inna ada muslim, innal muslima. Jelas ya? Jadi bukan innal muslimi, bukan innal muslimu, tapi innal muslima. Innal muflisa. Nah, itu baru standar. Kalau pakai ilmu balaghah artinya begini, inna huruf yang meyakinkan untuk menancapkan informasi dalam hati dengan kuat dan jangan sampai ragu. Karena itu namanya taukid. Maka menerjemahkannya begini, innal muflisa min ummati, tancapkan informasi ini dalam hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Aku tegaskan, sungguh yang dimaksud al-muflis, yang bangkrut, min ummati, dan mengaku termasuk kalangan umatku.
Jadi Nabi sedang concern ke internal, kepada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, artinya Muslim. Ya, bukan umat Nabi yang lain. Nabi tidak mengatakan umatnya Isa, umatnya Musa. Nabi concern ke internal. Ada masalah di umat Islam, internal umat Islam bermasalah. Gitu. Jadi ini koreksi internal. Internal umat Islam bermasalah. Bukan keluar. Sungguh, tanamkan informasi ini dalam hatimu yang paling dalam. Aku tegaskan, sungguh akan ada orang bangkrut, ya, dan termasuk kalangan yang mengaku umatku. Ya'ti yaumal qiyamati, datang saat hisab di hari kiamat. Di hari kiamat. Bi salatin, dengan pahala salat yang banyak dia dapatkan. Masya Allah. Di dunianya rajin salat. Karena pakai nakirah, tidak pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, itu tandanya general, umum. Artinya bukan salat fardu saja. Dia salat sunnah, mungkin dia tahajud, mungkin dia duha dan sebagainya. Wasiyamin, dan dia puasa. Ingat, tidak pakai alif lam. Kalau as-siyam itu Ramadan saja. Tapi kalau sudah tidak menggunakan alif lam, siyam itu umum, sunnah juga, Syawal juga dia kerjakan. Ya. Wa zakatin, dan dia pun berzakat. Hati-hati, zakat. Artinya apa? Ada amalan hartanya juga. Ya, ada orang Islam yang punya harta yang dilebihkan oleh Allah untuk ibadah. Itu bahasa saya. Saya tidak menyebut kaya, ya. Karena kaya dan cukup itu relatif, semuanya bekal ibadah. Ada yang kaya dengan ilmu, kaya dengan tenaga. Ada yang kaya dengan tenaga itu dia rajin tahajud, rajin puasa. Karena harta dunianya cukup. Lalu dia gunakan tenaganya untuk ibadah. Ada orang yang belum bisa itu, Allah lebihkan harta dunianya. Supaya bisa menyaingi amal yang orang beribadah dengan harta ini. Kamu fulan tahajud belum mampu. Subuh kadang masih terlambat. Dilebihkan oleh Allah harta untuk mengimbangi amalan orang-orang dengan tenaga. Itu cara memahaminya. Jadi kalau punya harta terlihat lebih, mohon maaf, itu Nabi menganggapnya biasa, jangan terlalu bangga. Apalagi angkuh. Biasa saja. Yang Nabi khawatirkan itu orang yang dilebihkan hartanya tapi tidak mampu memanage dengan baik. Ya, yang crazy rich dari dulu sudah ada, sudah banyak. Abdurrahman bin Auf itu valuasi asetnya itu sampai 14.000 triliun. Saya riset terakhir sampai 72.000 triliun valuasi akhirnya. Jadi betul-betul crazy rich zaman itu. He was crazy rich at the moment, ya kan? Nah, sekarang ya sifatnya demikian tantangannya, ya. Jadi harus pandai menata kata juga dengan baik. Nah, ini dia diberikan harta, dia zakat. Cuma lihat, kita sempurnakan. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuma sayangnya dia juga seringkali mencaci. Wa qadzafa hadza, sering menuduh. Caci ini, tuduh ini. Wa akala mala hadza. Terkadang didapati juga mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Ya, rajin umroh tapi hartanya hasil korupsi. Ya, bikin travel tapi menipu. Maaf ya. Maaf. Contoh aja ini, ya kan? Rajin beramal tapi hasil nyogok misalnya. Ya. Kemudian wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah, ini puncaknya, menumpahkan darah. Ya, tapi kelihatan sholat, kelihatan puasa, tapi sedikit-sedikit kafir, tembak, bom, bunuh dan sebagainya. Ya, ini terjadi. Ini Nabi katakan 15 abad yang lalu. Ya, hati-hati. Makanya saya sering katakan kalau ada pengajian mengajak Anda pada kondisi ekstrim, itu kufur tuh, bom itu, tembak itu. Ini, itu hati-hati. Itu ancaman dari Nabi bahwa sesuatu ini akan terjadi. Cepat hindari, jauhi. Dulu waktu, dan semoga saya bermohon pada Allah semoga tidak pernah terjadi lagi ya. Yang bom-bom meledak itu tidak pada tempatnya ya. Hati-hati. Dulu waktu bom Jalan Tamrin duar, saya di Lampung tuh. Seorang langsung tanya, "Bu, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah?" Saya bilang, "Mas, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin." Wasafaka dama hadza, dan dia senang menumpahkan darah, wa daraba hadza, dan senangnya berselisih, senangnya ribut, bikin gaduh. Ribut, selisih, gaduh, kelahi dan sebagainya. Ya. Ada enggak itu? Coba pikirkan lu, ada enggak? Padahal boleh jadi sholat orangnya, boleh jadi ngaji, ya, boleh jadi juga ngajinya Quran, belajarnya sunnah. Ya, makanya saya sering katakan pada teman-teman yang belajar dengan saya tidak akan pernah menganggap murid yang belajar, yang pelajaran itu hanya digunakan sebagai peluru untuk menjatuhkan, mencela orang. Saya tidak akan akui. Nih, makanya babnya adab. Kenapa? Karena rasa sayang saya kepada teman-teman.
Rasa cinta pada apa yang Nabi pernah sampaikan. Kalau kita khatam ngaji hadisnya, kita mengerti, oh ada batasan-batasan di sini. Ketika Anda sholat, Anda ngaji, Anda ikut taklim, tapi saat yang bersamaan perilaku ini muncul, resikonya apa? Perhatikan baik-baik. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka dihadirkanlah yang baik-baik tadi pahalanya. Ini pahala sholat, ini pahala puasa, ini pahala zakat. Setelah ditimbang dalam hisab, kemudian yang terjadi, perhatikan kalimatnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Maka yang terjadi, yang baik-baik ini, yang sholat, yang puasa, yang zakat, ditutupkan kepada yang buruk-buruk tadi, ditransferkan kepada orang yang zalim. Contoh, si fulan sholat, saat yang bersamaan dia pun mencela. Itu pahala sholatnya langsung ditransferkan pada yang dicela. Otomatis. Nanti saat hisab diperlihatkan, nih kamu sholat ya, tapi kamu celak si fulan, pahala sholat kamu dipindahkan pada yang dicela itu. Kamu pernah zakat ya, tapi kamu tuduh si fulan, nih zakat kamu langsung diberikan kepada yang dituduh itu. Seketika, pindah. Fa in faniyat hasanatuhu, maka jika habis modal baiknya, tapi masih tersisa, menuduh misalnya, bikin fitnah misalnya, tersisa, maka keburukan orang yang dituduh itu diambil keburukannya, ditimpakanlah kepada orang yang tadi. Ini X, ini Y, kebaikan X sudah habis. Lalu masih ada dosa fitnah. Maka keburukan yang ada di B diambil, ditimpakanlah kepada X ke sini. Nah, itulah muflis. Faturiha finnar, maka dia masuk neraka karena jejak-jejak yang tampak pada dirinya saat dihisab. Ada jejak keburukan yang terambil. Nah, makanya Ibnu Daqiq Al-Id itu punya pesan, hati-hati kalau bicara tentang orang itu kecil kemungkinan aman. Yang aman itu cuma dua, qudat dan muhaddits. Ahli hadis yang harus memverifikasi hadis, makanya ada kitab jarah wa ta'dil. Yang kedua qudat, hakim, karena hakim itu mesti mengungkap. Tidak ada bab, maaf sekali lagi, tidak ada bab gibah dalam mahkamah. Kalau tidak nanti pengadilan akan berlangsung. Menurut saudara saksi, bagaimana terdakwa itu? Maaf Pak Hakim, gibah nggak boleh. Nggak bisa. Tapi di luar itu jatuhnya cuma dua. Kalau bukan gibah itu fitnah. Kalau benar menjadi gibah, kalau salah menjadi fitnah. Itu poinnya. Nah, maka pembahasan kali ini, hadirnya di hadis Muslim, kualitas hadisnya sahih, ingin memberikan pesan kepada kita, dalam Islam itu, ketika seseorang masuk Islam disebut Muslim, tunduk patuh pada Allah, maka ukuran pertama yang terjadi pada dirinya adalah merubah dirinya menjadi lebih baik. Bukan memperbaiki orang dulu, merubah diri menjadi baik. Contoh begini. Kita sholat, apa fungsi sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal. Nah, merubah perilaku diri kita supaya menjauh dari fahsya dan mungkar. Fahsya itu apa? Keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, fahsya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Ya, mohon maaf, merampok, mencuri, membunuh, termasuk yang tadi disebutkan itu mungkar, karena hati kita mengingkari. Maaf, ketika mencela seseorang, hatinya mengingkari nggak? Pasti mengingkari. Walaupun mulutnya itu mengatakan, hatinya mengatakan, itu nggak betul. Berat keluar itu. Kalau ringan berarti hatinya masalah. Jelas nggak? Nah, itu poinnya. Sholat. Baca Quran, antum ngaji nih. Ayo yang mengatakan Quran. Ini kan sunnahnya. Quran, apa ukuran berhasilnya berinteraksi dengan Quran? Coba lihat, ternyata bukan banyak juznya. Jadi jangan disimpulkan kalau hafal 30 juz itu berhasil dalam pandangan Allah, belum tentu. Perhatikan, Allah sendiri yang mengatakan di surah Fatir, surah 35, ayat 32. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi zalim wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ada golongan orang yang mendapatkan Al-Qur'an, anugerah dari Allah, bahkan sampai hafal 30 juz. Cuma sayang, satu, zalimul li nafsi, dia tidak menggunakan Quran pada tempatnya, zalim. Dia hafal ayat larangan untuk mencela, dia cela. Dia hafal ayat larangan untuk gibah, dia gibah. Zalim. Muqtasid paket hemat. Baru menghafal, mojok-mojok cirinya, dekat-dekat dinding, nyandar-nyandar, diminta jadi imam belum. Saya masih belajar, Pak. Itu muqtasid, paket hemat untuk pribadi. 3, wa minhum sabiqum bil khairat. Makanya saya terangkan khair di awal. Al-Quran merubah dia bersifat lebih baik. Itu poinnya. Jelas di sini?
Nah, maka dari itu, apapun itu ilmu yang kita pelajari, jangan sampai semua ilmu itu ketika diamalkan menjadi resiko berbahaya saat kembali kepada Allah di akhirat nanti, karena tanpa terasa hilang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Annahum yuhsinuna sun'ah. Ada orang-orang yang merasa telah berbuat baik padahal sedang kehilangan amal baiknya. Itu yang berbahaya. Jelas sampai sini? Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ya, karena saya pikir ini masalah internal umat Islam saat ini. Jadi bagaimana bisa bicara yang besar tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis, pengen sholat di sana, kalau sesama Muslim saja internalnya sudah tidak baik. Itu poin besarnya. Dan klasiknya begini, kita itu sering jatuh ya pada sesuatu yang furu'iyah, sesuatu yang bukan esensial, bukan pokok dalam agama. Pokok agama itu akidah, itu pokok. Ibadah-ibadah yang pokok, sholat itu pokok. Furu' itu cabangnya. Cabang itu biasanya dalam Islam itu ditempatkan pada sifat-sifat kemudahan, ada perbedaan di dalamnya. Ya, contoh begini, sholat subuh berapa rakaat? Itu aslun, pokok, yang pokok, jangan dirubah. Kalau dirubah itu bermaksiat, dosa. Tetap 2. Tapi saya kan dulu banyak maksiat, Ustaz. Nggak apa-apa, saya 3 juga. 2. Jelas, 2. Itu poin ya. Tapi dalam pelaksanaannya di subuh itu ada yang kunut misalnya, ada yang tidak kunut. Itu furu'iyah. Karena ada sebab, ada kejadian ini, ada contoh begini. Lalu apa irisannya di mana? Irisan pertemuannya di mana? Kalau ada, maka disimpulkan. Kesimpulannya 3 tuh. Ada yang mengatakan, oh Nabi ini kan asalnya nggak kunut nih. Ini kan karena kejadian saja. Kalau saya harapkan biasa-biasa, nggak perlu ada kunut. Abu Hanifah memilih itu, ya sudah nggak perlu kunut. Gampangnya begini, kalau dalil nanti panjang lagi. Lalu dilihat Imam Asy-Syafi'i, ya, oh, tapi kan perbuatan Nabi itu dikerjakan, kalau dilakukan ada pahala. Dan buktinya Nabi mengajarkan doanya pada cucunya Al-Hasan. Ibnu Umar meriwayatkan, saya tetap baca. Maka Imam Syafi'i baca. Versinya yang jahar. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman, ya, dan seterusnya. Imam Malik juga berpendapatnya serupa. Karena kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik pun kunut. Imam Malik itu lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, berkembang di Madinah, ngajar di Madinah, dan imamnya Madinah sampai wafat. Kunutnya itu silent. Bedanya dengan Imam Syafi'i, memilih riwayat yang silent. Sir. Dibacakannya sebelum ruku, rakaat kedua. Kalau jahar, ba'da ruku, setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, bacakan. Tapi kalau versi yang sir, sebelum ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia diam dulu begini. Baca. Tapi bacanya sir. Ya, maaf, kalau sir itu artinya lafadznya didengar oleh sendiri. Tidak diperdengarkan pada orang. Ya. Dibaca baru kemudian ruku. Dan mazhab Syafi'i tangannya begini kan waktu sholat, ya kan? Kemudian setelah itu ya, tidak, sami Allahu liman hamidah, baru baca kunut, ya berdoa. Kalau Maliki itu gini, dimulai takbir tangannya begini, mengambil riwayat pertama. Tangan begini tidak semuanya Syiah. Syiah itu nanti bisa dilihat saat bangun dari sujud. Ya, ada tepuk-tepuk di antara 2 sujud tuh. Dan ada batu yang disimpan di atas sajadah. Kalau mazhab Maliki itu dia mengambil riwayat awal, irsal. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar. Gini. Ini mazhab Maliki. Ya, sekarang prakteknya di mana? Ada yang di Afrika Utara kayak Libya, Tunisia, ke Spanyol, ke Italia, itu Maliki rata-rata. Jadi kalau nanti ibu berangkat haji, teman-teman yang haji, terus sholat di sampingnya misalnya di Masjidil Haram ada yang sedang begini, nah, jangan diajak ngobrol, ngapain? Ada yang sholat. Nah, itu Maliki. Ya. Kemudian Imam Ahmad begini, Imam Ahmad kan muridnya Imam Syafi'i. Ya. Imam Ahmad menyimpulkan, oh Nabi itu kunut saat ada kejadian tertentu yang butuh doa. Ya, lalu setelah itu sejenak ada riwayat mengatakan tidak, ada riwayat mengatakan kunut. Maka beliau memilih yang tengah-tengah. Ya sudahlah, kalau ada kejadian ini butuh kita berdoa, namanya nazilah. Maka ada muncul kunut nazilah. Nah, itu perbedaan. Kalau sudah tahu semacam ini, sudah paham, ditempatkanlah oleh para ulama namanya fiqhul ikhtilaf. Di bab perbedaan-perbedaan yang ditoleransi sepanjang ada dalil. Maka dalil itulah kemudian yang digunakan untuk menguatkan amal. Kalau tidak ada dalil, kita tidak lakukan. Jelas sampai sini? Maka sifatnya saling menghormati. Kalau ada yang kunut, misal Anda memilih tidak kunut, gak apa-apa, pilih. Ya, Ustadz juga demikian. Kalau Ustadznya tidak kunut, gak apa-apa, Ustadz tidak kunut. Tapi jelaskan kepada jamaah ilmunya yang utuh. Kita tidak kunut itu memilih karena seperti ini.
Kalau nanti ada yang kunut, dia memilih dalil yang seperti ini. Gak apa-apa, karena itu pilihannya. Kalau kita memilih begini, supaya terang, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat yang memicu perpecahan. Nanti kalau tidak dipahamkan seperti ini, yang satu beranggapan yang benar cuma kunut, yang tidak kunut salah. Yang satu lagi mengatakan yang benar tidak kunut, yang kunut bid'ah. Ya, ini problem. Padahal dua-duanya ada apa? Ada dalil. Ketika tidak dijelaskan, ini problem. Pilihan dengan dalil itu dua hal berbeda. Gak apa-apa, itu dibetulkan. Ya. Jelas? Nah, ini kan penjelasan yang menarik gitu. Jadi menarik berbagai respon. Balik ke sini, jelas sampai sini? Baik. Nah, ini poin. Saya waktu di Mekah 2010, kami bertugas menjadi penerima jemaah haji pertama. Itu saat saya bertugas Isya, imamnya Syekh Sudais, istau istaqimu takbir, kemudian beliau memulai, tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen di samping saya mengatakan, iki imamnya Muhammadiyah ya gitu ya. Oh, alhamdulillah saya belum takbir, jadi saya bilang di hati, oh Imam Muhammadiyah cabang Masjidil Haram gitu. Tapi tidak apa-apa, karena kan belum tahu. Setelah tahu kan alhamdulillah. Kan di Mekah biasa-biasa saja, imamnya nggak kunut kan, nggak pada sujud sahwi juga kan? Iya kan, biasa saja gitu. Kenapa pulang ke Indonesia jadi pada ribut lagi? Jadi kalau tahu ilmu itu enak nanti. Ya, jangan sampai nanti ada perdebatan-perdebatan sehingga menjadi masalah internal. Ini yang dimaksudkan. Sudah sholat dapat pahala subuh, hilang karena tuduhan. Itu problem. Jangan sampai terjadi imamnya kunut, di belakang makmum tidak kunut karena menolak, tidak mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Ini repot kan? Atau imamnya tidak kunut, begitu selesai salam makmumnya sujud sahwi, karena repot. Nah, tapi kalau kita paham ilmu enak menempatkannya. Imam begini kita ikuti, makmum begini kita toleransi. Paham sampai sini? Nah, nanti ada bab-bab muamalah. Tadi kan ibadah. Ada bab yang kedua apa? Muamalah. Contoh muamalah apa? Yang sekarang rame-rame misalnya. Ulama itu menempatkannya pada bab ikhtilaf, bukan ittifaq. Antum buka deh kitab-kitab itu, termasuk kitab tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari ketika membahas tentang Quran surat Luqman ayat yang ke-6, itu pembuka pertamanya ikhtalafa ahlut ta'wili. Para ulama ahli tafsir pun berbeda pendapat tentang keterangan di ayat ini. Itu ayat biasa digunakan dalil-dalil tentang pembahasan musik. Itu pembahasan pertamanya ikhtalafa, berbeda pendapat. Karena itu masuknya pada bab fikul ikhtilaf, ada perbedaan. Jadi kalau ada yang misalnya menghukumi ulama ini haram, ada lagi yang mengatakan ini halal, kan? Diturunkan. Yang menghalalkan coba lihat apa maksud menghalalkan ini, apakah mutlak atau batasan-batasan, apa sebabnya, apa dasarnya, keadaannya sedang menjadi apa. Yang mengharamkan coba cek motivasinya apa, maksudnya apa, keadaannya bagaimana, ditimbang, kenapa begini, kenapa begitu, disimpulkan, tahu, oh begini maksudnya. Jelas sampai sini? Maka karya ulama banyak kemudian dihidupkan dan ditampilkan dalam konteks demikian. Ya, yang terjadi apa? Dari dulu antara dua ini itu biasa-biasa saja. Yang terjadi itu ilmiah saja. Yang satu mengatakan begini dalilnya apa, yang satu begini dalilnya apa. Banyak kitab dikarang di situ. Ya. Tapi tidak terjadi kemudian hal-hal yang sifatnya fatal yang memecah lingkungan internal. Jelas sampai sini? Baik, maka dari itu kalaupun ada kegiatan-kegiatan, kalau yang ngaji dengan saya sudah secara ilmiah saja. Setelah itu hormati perbedaannya. Saya tugasnya menerangkan. Saya cuma menerangkan. Oh, ini ulama yang mengatakan ini seperti ini, ulama yang mengharamkan ini seperti ini, dalilnya ini, batasannya seperti ini. Itu poinnya. Ketika diterangkan itu selesai. Nah, yang repot itu kalau itu kemudian digunakan untuk jadi perdebatan. Itu problem. Ya. Biarkan kalau itu di kalangan ulama. Bagusnya kalau saran saya, bagusnya itu misalnya kayak Kemenak, MUI menghimpun ini. Ya, jadi semacam saresehan dibahas di kalangan ulama, masyarakat lihat kan, tahu kitabnya apa, turunannya apa, dalilnya bagaimana, itu lebih bagus. Ya, nah, itu jadi saya harapkan sebaiknya pada isu-isu yang muncul dan teduh itu selesai. Jangan dibawa kemana-mana. Ya, tidak dibawa kemana-mana sehingga nanti merusak ukhuwah, merusak internal umat Islam. Sedangkan isu-isu besar tidak terperhatikan. Berapa banyak sekarang yang terbunuh di Palestina, di Rafah. Perhatian kita bagaimana, lupa mendoakan dan sebagainya, sehingga kita dihisab loh di hadapan Allah. Saya ulangi, kita dihisab di hadapan Allah. Ya, sehingga mohon maaf, nanti Allah akan tampakkan tuh. Ya, saya kira saya cukupkan di bab ini untuk pembahasan kita.
Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya.